Konsep ketahanan nasional dan juga bela negara. Yang pertama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki dua suku kata, yaitu ketahanan dan juga nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, atau tidak kenal menyerah. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi, ketahanan nasional adalah suatu kondisi di mana suatu bangsa mampu untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, bela negara. Bela negara juga memiliki dua suku kata, yaitu bela dan negara. Bela berarti menjaga baik-baik, sedangkan negara adalah tempat di mana kita tinggal saat ini dan memiliki suatu pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan oleh rasa cintanya terhadap tanah airnya, di mana rasa ini dilandasi oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara 1945. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan suatu bangsa dan negara dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia. Hal ini penting karena ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat saja, melainkan juga berkaitan dengan aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Yang kedua, bela negara. Bela negara dimaksudkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia dalam ancaman bangsa saat ini. Melalui bela negara ini diharapkan setiap warga negara akan muncul atau tumbuh rasa atau sikap perilaku warga negara yang teratur, jujur, disiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, kesadaran akan berbangsa dan negara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting bagi suatu bangsa, di mana ketahanan nasional diperlukan karena menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, hambatan, ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara tidak langsung akan mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sedangkan bela negara diperlukan untuk membangun negeri menjadi lebih baik hingga kita mempunyai arti hidup dengan bela negara sendiri menjadi tujuan kita. Ketahanan nasional dan bela negara berdasarkan sumber historisnya. Jadi berdasarkan sumber historis atau sejarah ini merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai sejarah berdasarkan sumber-sumber lainnya. Dan dari sumber historis ini, ketahanan nasional dimulai pada tahun 1960-an dan di masa ini sedang meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet serta Cina. Dan kisah keberhasilan bangsa Indonesia ini dalam memerangi ancaman komunisme telah mendorong para penjabat, khususnya para pejabat militer untuk datang dengan konsep bahwa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan khususnya dalam bidang ideologi. Dan belajar dari pengalaman ini dimulai berpikirnya tentang ketahanan nasional sebagai bangsa. Selanjutnya, setelah gerakan 30 SPKI pada tahun 1968, muncullah pemikiran lembaga mengenai kekuatan nasional. Pemikiran lembaga pertahanan nasional kemudian membuat kemajuan konseptual dalam bentuk ideologi politik, sosial, ekonomi, dan militer. Istilah pertahanan nasional lahir pada tahun 1969. Ini pada dasarnya berdasarkan kepada keuletan kegigihan suatu bangsa untuk menahan semua ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 untuk memasukkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Konsep ketahanan ini akhirnya diperbarui pada tahun 1973. Konsep ketahanan nasional secara resmi dimasukkan ke dalam GBHN, Kitab MPR nomor 4 MPR tahun 1978. Tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang secara langsung dan tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional merupakan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan
bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara dari segi politik. Yaitu, ketahanan nasional dan bela negara saat ini dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan yang mana itu merupakan musuh kita bersama. Bela negara dan ketahanan nasional ini juga merupakan konsepsi dari politik yang berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau yang biasa disingkat dengan Lemhas RI, yang mana itu merupakan sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia yang sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan dengan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional yang merupakan bagian dari Lemhas tadi, yang mana itu merupakan salah satu bentuk dari ketahanan nasional dan bela negara dari segi politik. Seperti yang dibacakan oleh rekan saya tadi, bahwasannya ketahanan nasional ini memiliki konsepsi yang berlapis. Di sini saya akan menjelaskan ketahanan politik atau politis adalah kondisi kehidupan politik bangsa negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengenai juga konsep ketahanan nasional yang berlapis itu bagaimana. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak terwujud jika tidak dimulai pada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan yang berada di individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, kemudian ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan juga ketahanan yang akan berpuncak kepada ketahanan nasional menurut BSD pada 2022.